Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya, orang yang Anda tunggu-tunggu selama beberapa bulan ini tidak muncul. Alhamdulillah saya sudah bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. The one and only one, Muhammad Hasan Al-Wafa. Sini ada wajah baru, yaitu ada sinten namanya jenengan Mas? Saya bisa dipanggil Muhammad Muntir. Oke, berasal dari Madura. Oh, teman kita dari Madura lagi ya. Panggilan akrabnya siapa? Panggilan. Nah, ini ada orang yang baru saja dipromosikan. Jadi kemarin beliau sebagai pembanding, sekarang beliau naik ke narasumber, yaitu Bapak. Loh, masa narasumber? Oh ya, Anda nggak sesuai klausul yang awal loh. Kita kan tadi nggak ada. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti tidak jadi teman bincang begitu ya. Teman bincang ya. Ya, tapi nanti saya posisikan sebagai narasumber tetap. Ya, oke. Di sini kita bareng dengan Bapak Imtihaul Fundola. Beliau berasal dari ujung Sudah timur. Oh, sudah pernah pengenalan ya? di awal-awal itu aja. Ya, nanti kalau jenengan lupa bisa buka video SM yang pertama. Ya. Nah, ini Pak, ini yang kemarin lagi rame nih, yang baru aja diberitakan. Ini kan ada seorang istri jenderal, Pak. Jadi jenderal punya istri, Pak. Iya toh? Iya. Nah, jenderal punya istri. Istrinya cewek, Pak. Oh, cewek ya? Ya, istrinya cewek, Pak. Nah, iya bener toh? Benar ya. Akhirnya di sana itu diperlihatkan ketika rekonstruksi kasusnya itu, dia menggunakan tas yang mewah, dia menggunakan baju yang parlente, hedon, ya hedon, dia mewah-mewah. Ya ternyata bukan cuma dia doang, ada namanya PM Malaysia itu istrinya namanya Rosmah Mansur, itu juga hedon, Pak. Apakah wanita itu harus terlihat hedon sih, Pak, di depan khalayak? Apalagi wanita-wanita yang memiliki wanita yang suaminya memiliki jabatan tinggi. Ini temanya apa? Langsung bahas. Enggak sih, saya tuh kayak heran aja, Pak, ya. Masa kayak apa bener sih wanita itu harus tampil hedon seperti itu, Pak? Soalnya saya lihat beberapa istri-istri pejabat itu semuanya tampil wah gitu, Pak. Boleh nggak sih di dalam Islam kelihatan wah kayak gitu wanita itu? Gini ya, kalau sebenarnya ini Islam itu yang harus ditonjolkan itu sebenarnya bukan kecantikan lahir. Oke. Tapi inner beauty. Inner beauty. Kalau mungkin kalau mungkin kecantikan lahir itu tidak bertahan lama. Oke. Nah, mungkin kalau kata tas atau apa Hermes itu mungkin ada masanya. Tapi kalau kecantikan yang keluar dari dalam menjadi diri sendiri itu akan lebih bertahan bahkan sampai setelah meninggal. Tetap dikenang ya kecantikannya. Benar berarti. Nah, oh. Nanti sama para penonton. Tapi begini. Allah. Cari istri yang cantik. Tapi begini ya. Meskipun demikian, Islam itu sangat tidak melarang ketika ada seorang itu ingin menampilkan baju-baju yang mahal atau itu bukan larangan. Bukan larangan ya? Iya, bukan larangan. Cuma selama bajunya itu tidak mukhalif li'adatin nas, tidak berbeda dengan budaya lokal. Itu saya kira. Oh, begitu ya. Jadi justru anjuran Islam itu kalau berpakai baju jangan sampai berbeda dengan daerah setempat. Kayak enggak sesuai dengan daerahnya gitu, Pak ya. Ya, betul. Yang umum-umum aja dipakai gitu ya. Justru berarti akhlak yang baik demikian. Akhlak yang baik. Ya. Berarti Islam itu tidak mengatur secara baku ya. Oh, kalau kamu pakai harus gini, enggak harus. Iya. Ini Mas Muntir ini. Ya kan karena beliau itu denger ya. Beliau itu wawasannya luas banget. Denger. Iya, isu-isunya. Ini fitnah. Enggak, kalau isu kan enggak harus fakta ya. Bisa buat gosip juga kan. Kan tadi kan saya bilang kan itu gambaran-gambaran tokoh-tokoh wanita yang ya dipandang kurang sedap lah. Tapi kan ada kan ya, kalau enggak salah Presiden Singapura sekarang itu wanita. Siapa itu namanya? Oke, Halimah Yacob niku. Ibu Halimah Yacob. Niku juga sebenarnya dalam Islam sendiri tentang kepemimpinan perempuan itu
masih ada kajian panjang sejauh ini. Oh, gitu ya. Meskipun secara konsep salaf sendiri itu tidak ada peluang sebenarnya. Kan ada sebagian hadis nih Pak ya. Itu tak yang untuk kaum versi itu. Ketika kalau amrohum imra'atan itu. Ketika dipimpin oleh seorang perempuan itu artinya sebuah kecaman yang berarti larangan. Ketika Nabi mengecam sebuah hal, maka itu dilalah, dalam usulnya kan dilalah tahrim kan. Oh, begitu. Itu sebagian besar ulama sejauh ini ya mengartikan bahwa pemimpin dari pemimpin dari sosok perempuan itu memang tidak boleh. Tapi sejauh ini semakin kesini ya kan, ulama-ulama kontemporer mengkaji hal itu. Apakah benar demikian? Ternyata zaman semakin berubah, fleksibel. Gitu. Dulu mungkin begitu di daerah Arab memang yang budaya patriarki masih mengakar begitu kuat. Kental banget ya. Perempuan itu manusia level 2 lah ya. Tapi untuk zaman sekarang kan sudah setara. Di mata hukum semuanya sama. Oh, gitu. Nah, ini menarik nih ya. Ini bahas patriarki. Iya, patriarki kan maksudnya gini kan. Pada zaman dahulu itu wanita itu kalau bahasa Jawa jadi kalah-kalahan lah, atau jadi manusia level 2. Mohon maaf, jangan zaman dulu ya. Zaman dulu. Lah, kalau itu tadi ya, saya menarik katanya Pak Mundir itu. Zaman dulu itu wanita tidak bisa untuk jadi pemimpin. Kan kalau kata pemimpin kan otomatis zaman sekarang demokrasi ya, harus menyertai kekuatan politik. Gitu. Kira-kira boleh nggak wanita itu berpolitik, Pak? Gini ya, melanjutkan tadi statement dari Pak Mundir bahwa dulu memang budaya patriarki itu sangat kuat, mengakar ya. Tapi ini harus kita tarik ulur lebih jauh lagi ke belakang. Artinya ketika Islam datang. Ketika Islam datang itu justru sudah mulai berangsur-angsur budaya itu dihilangkan oleh Islam. Gitu. Karena kan kalau kita melihat peradaban sebelum Islam datang, itu kan mulai dari Romawi, Yunani, itu manusia perempuan itu tidak dihargai sebagai entitas manusia. Bahkan di semua penjuru dunia, di Inggris, saya sebenarnya ini dulu pernah saya kaji di beberapa apa itu? Ya kayak forum lah, gitu, atau mungkin kayak gini, live segini. Pernah saya katakan salah satu psikolog Inggris, Herbert Spencer itu, beliau mengatakan dalam penelitiannya bahwa Inggris itu selama berabad-abad itu masih menjual belikan perempuan. Itu Inggris sampai tahun sekitar itu abad ke-9 atau abad ke-10 baru hilang itu ya. Penjualan. Jadi di Eropa pun yang sekarang katanya itu sangat mendukung gender equality, kesetaraan gender. Itu pun juga punya sejarah kelam seperti itu ya. Makanya padahal Islam datang kan sebelum abad ke-9 Hijriah itu kan. Maksudnya abad ke-9 Hijriah ya saya katakan. Iya. Islam datang berarti 900 tahun sebelum masih. Itu Islam sudah mengangkat derajatnya perempuan. Buktinya ketika Islam datang, semua yang mulanya perempuan itu ibarat budak, nggak boleh menentukan keinginannya sendiri. Dalam aturan-aturan Islam, perempuan itu punya hak ikhtiyaruz zaujah, memilih suami itu ya. Kalau dulu Gus, bahkan seorang istri ketika dan itu di daerah salah satu aturan negara Israel, Bani Israel, itu kalau suaminya meninggal, dia boleh nikah dengan kerabatnya, ambil anaknya, dan itu harus tunduk kepada anaknya. Seorang ibu harus tunduk pada anaknya. Ini kan sangat tidak kalau zaman sekarang tidak etis ya. Sekali. Tapi Islam itu semua menghapus itu semua. Mengembalikan martabat perempuan sebagai entitas manusia itu. Contoh kecil juga dulu itu jahiliyah. Ketika perempuan haid itu dikubur itu kan,
hidup-hidup dikubur perlawanan. hidup-hidup. Ketika head tidak boleh masuk ke rumah. Oh Jadi gitu ya sama Pak? sekali enggak ya? Mohon maaf kan head itu kan ya katakanlah penyakit ya. Iya. Itu penyakit yang lekat pada diri wanita ya. Padahal itu bukan aib yang dihasilkan oleh Iya, oleh dia perempuan sendiri. Ya, itu kan memang kodrat ya. kodratnya wanita itu head. Oh itu diusir dari Tidak rumah kalau boleh, zaman tidak boleh di jahiliyah. rumah nih, Gong. Makanya Islam datang sebagai pembela lah. Oh. Bisa dibilang Islam itu bukan yang dianggap sebagai merendahkan derajat perempuan. Kalau kita lihat fakta sejarah, malah itu justru menjunjung. Ya. Itu. Rohnya Islam itu kan al-hurriyah, Iya. kemerdekaan. Makanya prinsip dalam agama itu ya dalam satu ayat itu la ikraha fiddin. Aturan agama, masuk agama itu tidak ada paksaan sama sekali. Baik. Ini tadi flashback terlalu lama ini tadi flashbacknya. Oh, tidak apa-apa. Kita Saya biasa kok mengenang masa lalu. Ya, enggak apa-apa. Sesuai. Mengenang masa lalu itu memang asik memang ya. Tapi jangan jatuh di masa lalu ya. Oh, Jangan, gitu ya. Tidak boleh terjebak pada masa lalu ya. Harus bangkit. Oh ya, gimana. Lalu yang tadi itu masalah politik itu, Pak. Ya, masa politik ya tadi. Ya. Nah, kebetulan saya agak ada concern terkait itu, terkait ya bukan meneliti sih, ya baca-bacalah. Oh iya. Bahwa aturan bagaimana sih politik dalam Islam ketika partisipasi perempuan. Pertama gini kalau membahas bahwa Islam dalam kitab-kitab terus kita itu yang menjadi pemimpin tunggal secara utuh itu adalah laki-laki. Laki-laki, Satu, iya. Itu saya kira harus didudukkan ulang, dikaji ulang bahwa negara kita sekarang itu bukan negara yang dipimpin secara absolut oleh satu orang. Oh, semua punya posnya masing-masing dalam mengatur negara ini. Ya, artinya sekaligus presiden itu pun juga ada legislatifnya. Ya, ada DPR-nya, ada eksekutif. Jadi semua nggak bisa menentukan kebijakan sepihak. Harus. Nah, artinya ini antara andaikan perempuan jadi presiden pun sebenarnya dia itu statusnya ya setara sama dengan DPR yang ada di belakang. Iya. Artinya bukan pemimpin yang paling atas absolut, sendiri ya. Absolut, artinya kebijakannya pun harus ada persetujuan daripada tidak bisa sakarwe dhewe lah ya. Artinya negara kita kan ya tadi demokrasi itu tadi. Oh, berarti kalau saya sambungin nih Pak ya. Ya. Jadi yang dimaksud Pak Mundir tadi itu wanita tidak boleh jadi pemimpin, maksudnya pemimpin yang absolut, pemimpin yang paling tinggi yang tidak bisa diganggu gugat, ngoten nggih. Yang tidak boleh itu yang sedikit saya terima tapi saya luruskan Oh, dulu. gimana? Jadi begini. Makanya memang dalam Islam itu yang dulu debatable kita akui bahwa perempuan itu ketika dari pemimpin tertinggi berarti memimpin semua laki-laki boleh atau enggak. Kalau dalam kitab yang kita baca itu memang seharusnya laki-laki. Seharusnya laki-laki yang menjadi pemimpin tertinggi ya. Oke. Cuma kalau kita lihat maknanya, kita makanya kalau baca kitab itu jangan hanya diterima gitu saja, tapi tanpa mengetahui substansi harus dari dipikir ya. Harus pikir ya. Kita nggak berkembang. Oke. Nah, siap. Di dalam kitab itu sebenarnya substansi dalam pemimpin itu apa sih? Kenapa harus ada nasbul imamah? Harus ada pemimpin? Kan supaya untuk ri'ah ya, ada keteraturan ya. Ketarutan sebuah negara. Oke. Dan ya dalilnya itu inni ja'ilun fil ardi khalifah itu sebagai dalil utama bahwa wajib adanya seorang pemimpin. Iya. Begitu. Oke. Nah, cuma metode pemilihan itu nggak ada. Sama lihat dalilnya kepemimpinan itu nggak ada. Zaman dulu tidak ada ya. Nggak ada. Mulai dari setelah Nabi. Dulu kan pemimpin utama Nabi. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Abu yang Bakar. boleh mengangkat pemimpin siapa? Itu kan ijtihad. Iya. Para sahabat. Oh, berarti ada nas hadis di dalam Islam itu saya simpulkan sebentar ya. Di dalam Islam itu tidak ada aturan baku pemimpin itu harus dipilih begini atau pemimpin itu harus nggak ada ya. Nggak ada. Saya pastikan tidak ada di dalam dalil ya, dalam hadis atau Al-Qur'an yang metode pemilihan. Jadi kita tahu dari sahabat Abu Bakar pemilihannya itu ditunjuk langsung. Ditunjuk itu di Bani Saqifah. Kemudian Sayyidina Umar pun itu juga ada istikhlaf kan? Ada suksesi langsung dari Sayyidina Abu Bakar.
itu berubah-ubah terus. Ini bukti iya. kalau ijtihad memang yang paling masalah saat itu apa? Kalau memang Kanjeng Nabi itu mengutus atau mengatur secara baku Nggak mungkin pemilihan pemimpin, harusnya sahabat tidak berubah-ubah dalam metode pemilihan pemimpin tersebut. Begitu, benar begitu ya Pak Menteri ya. Jadi dalam masalah ini memang politik itu kan dinamis. Iya. Jadi salaf pun sendiri, syariat pun sendiri tidak menentukan. Syariat model bangunan negara harus berbentuk khilafah, monarki, demokrasi, atau sosialis, komunis, kan nggak ada. Nggak ada ya. Semuanya itu ijtihadi. Semuanya itu bersifat ijtihad sesuai dengan kebutuhan zamannya. Yang penting satu. Apa? Siasah itu kan kullu fi'lin ila sholat. Intinya artinya begini, setiap usaha yang dapat mengatur masyarakat menjadi lebih baik itu disebut politik. Nah, itulah siasah. Terus kita kaitkan dengan perempuan, kalau kita lihat waktu pemilihan Sayyidina Utsman itu itu kan sama Sayyidina Umar itu ditunjuk ada 6 orang gitu ya, 6 orang untuk memilih siapa yang dijadikan pemimpin. Itu kan kalau dari 6 orang itu laki-laki semua itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf itu ya. Nah, itu kan ceritanya Abdurrahman bin Auf disepakati sebagai satu orang untuk menampung aspirasi warga. Jadi moderatornya lah ya Pak. Nanti kira-kira meskipun 6 orang itu yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, tapi dari 6 orang itu pun ada yang ditugaskan untuk mendengarkan aspirasi. Sebenarnya yang diinginkan pemimpinnya siapa? Dan Abdurrahman bin Auf yang sebagai wakilnya, beliau itu juga meminta pertimbangan kepada perempuan. Pada siapa itu? Ya salah satu perempuan-perempuan yang ada di berarti kan itu. Beliau itu mendengarkan semua suara sahabat yang ada di Madinah. Entah laki-laki, entah perempuan. Iya betul. Artinya dari dulu bahwa peran perempuan dalam menentukan sebuah kepemimpinan itu sudah ada. Ada buktinya, Pak ya. Ini salah satu dalil lah untuk kita bahwa perempuan kalau dalam ikut DPR bisa. Bukti itu yang DPR kan salah satu itu juga penentu kebijakan publik. Ada di Indonesia berapa ya sekarang DPR-nya wanita ya? Sekitar beberapa persen saja nih Bu. Masih tapi ada ya? Karena seingat saya kalau sementara ini konstitusi kita itu wanita boleh menjadi DPR bebas, itu dibatasi seingat saya 30 atau 40%. Itu pun belum sampai batas maksimal yang ada sekarang. Jadi sebenarnya negara itu membuka lowongan lah ya, monggo jadi DPR. 30 atau 40% karena memang mempertimbangkan SDM-nya. Itu pun tapi sekarang masih sekitar 20% saja. Sebenarnya ini ada masalah yang sebenarnya harus dirubah. Ada masalah. Karena memang diakui meskipun secara syariat kita kan yang dikaji dari dulu kitab. Kalau kitab saya kira orang belajar serius bisa menyimpulkan bahwa perempuan itu ada hak untuk menjadi adversari politik. Ini belum saya jelaskan kajian-kajian dalilnya. Sebenarnya bawahnya nggak selesai semalam ini. Ini sebenarnya saya sangat tertarik. Cuma kameramen dari tadi sudah merengut ya. Tapi aman Pak kameramen. Tapi ini kita sekarang itu masalahnya budaya kita sendiri di Indonesia itu masih patriarki itu masih menjangkit, masih kental. Kamu perempuan itu sudah jangan stereotip gitu ya, stereotip gitu ya. Perempuan itu harusnya di rumah, harusnya di dapur, di kasur dan di sumur kan gitu ya. Ini kan sebenarnya kayak pemahaman mindset yang sebenarnya keliru, sangat keliru sekali demikian kalau bahwa perempuan itu cuma fungsinya sebagai ya begitulah ya. Kerabat rumah tangga, kasarannya tanda kutip. Ini sangat tidak etis sekali. Bahkan kalau kita lihat ya di Sarah Nawawi, Sarah Nawawi kitab Sahih Muslim. Sarahnya Imam Nawawi dalam menyarai kitab Muslim, beliau mengatakan kalau ada perempuan itu memasakkan suami, mencucikan baju suami, kemudian semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi perempuan, itu adalah murni akhlaknya perempuan yang sangat ihsan kepada
itu tapi tidak diwajibkan sama sekali. Jadi oleh Islam. kalau ada wanita kok melakukan seperti itu, berarti dia melakukan akhlak yang baik, bukan karena kewajiban. Bukan karena kewajiban. Artinya begini, Imam Nawawi mengatakan jangan sampai ada seperti itu kemudian dikatakan ini yang mewajibkan Islam. Tidak, ini keliru. Bahkan kalau menolak, saya nggak mau melakukan kerjaan-kerjaan kayak gini. Justru tanggungannya adalah si pihak suami untuk mencarikan khotim, istilahnya pelayan untuk perempuannya. Oke. Tapi kan kita nggak paham seolah-olah ini sebagai kewajiban. Tapi intinya bahwa di dalam Islam itu nggak ada kehidupan rumah tangga ya, di sana banyak etika-etika yang sering terjadi di masyarakat. Begitu, masyarakat ya. Di masyarakat kita terutama kan. Ya. Nah, begini, itu kan kalau ceweknya punya suami kan Pak ya? Iya kan? Ceweknya punya suami. Kalau ceweknya tidak punya suami dan ya dia punya kebutuhan lebih, dia punya kebutuhan hidup, pingin mencukupi kehidupannya sendiri, begitu. Otomatis dia harus kerja dong, ya kan? Kalau kan gini kan, orang-orang bilang gini, udah cewek gak usah kerja soalnya ada suaminya yang kerja, misalkan seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan dia gak punya suami atau ada suami tapi dia gak kerja, boleh nggak cewek itu dalam syariat ya, dalam Islam boleh nggak sih cewek itu kerja? Ketika konteksnya suaminya gitu. Suaminya itu tidak mau menafkahi dia atau ada suami yang tidak melaksanakan hak-haknya sebagai kepala keluarga, melakukan kewajibannya maka boleh bagi istri ini untuk keluar. Melakukan kerja sendiri ini malah ketika memang suaminya tidak bisa menafkahi loh ya. Begitu. Ya, tapi ketika suaminya masih bisa menafkahi, maka keluarnya istri itu harus ada izin suami. Berarti masih ada peluang boleh, asalkan diizinkan oleh suami. Kalau tidak bersuami, gimana Pak? Kalau nggak bersuami, justru kewajiban bagi perempuan yang sudah balik, ya dia harus kerja sendiri. Gitu. Soalnya begini, kan apa? Artinya Islam itu sangat welcome sekali bagi wanita untuk berkarir. Wanita karir. Untuk bekerja. Bahkan di salah satu kitab itu saya pernah baca di kitab Busrul Karim, ya kan? Pertama di sana menyinggung masalah wanita perempuan keluar untuk menunaikan haji. Itu kan menurut beliau ketika memang aman fitnah perempuan aman dari hal yang tidak diinginkan itu ya. Itu beliau mengatakan kalau mau haji aman fitnah boleh-boleh saja perempuan. Bebas ya. Terus beliau menyinggung termasuk yang diwajibkan suatu kewajiban bagi perempuan yang nanti melegalkan dia untuk keluar sendiri, yaitu adalah al-khuruj fi ila mahallil firasah, keluar ke tempat bekerja bertanam. Kalau dulu berarti sekarang ke kantor gitu. Begitu. Justru itu kewajiban bagi perempuan yang sudah balik untuk bekerja mencari kehidupannya. Tapi karena ini konteksnya syariat pasti ada aturannya dong, ada aturan mainnya dong. Iya enggak? Nggak bisa kan tiba-tiba langsung keluar aja, wajib kerja keluar. Kira-kira ada aturannya enggak Pak? Pastinya kalau aturan yang paling mendasar seperti aurat mungkin. Jadi harus menutup aurat, menjaga diri lah ya. Menutup aurat itu sebagai sarana atau sebagai usaha untuk menjaga diri, menghindari keharuman. Jadi benar, walaupun dia dari satu sisi ada kewajiban untuk mencari nafkah, untuk bekerja sendiri. Karena ketika sudah balik maka tanggungan wali ataupun jatnya itu sudah gugur. Kalau secara fikih sehingga perempuan kok sudah balik maka dia ada kewajiban tuntutan untuk bekerja sendiri. Tapi gini yang paling mendasar harus dipahami, aurat perempuan itu sampai mana kan? Gitu. Dan dalam masalah itu terjadi perkhilafan yang juga panjang di antara ulama tentang sebatas mana wanita boleh membuka dirinya. Tapi kalau menurut Pak Fudullah nih dari kajian jenengan, katanya tadi jenengan sempat mengkaji tentang wanita. Nah, ini kan ada kajian mendalami Pak tentang masalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan seseorang wanita kalau mau bekerja, ya kan, karena syariat Islam itu syariat yang komplit toh, bahkan mengatur setiap sendi kehidupan manusia menjadi lebih baik, kan begitu nggih? Iya. Nah, terus tadi dari Pak Muntir tadi bilang kalau salah satu syaratnya itu harus menutup aurat. Nah, itu gimana Pak? Aurat wanita itu kayaknya enggak selesai itu pembahasan. Ini aurat, ini bukan aurat, enggak apa-apa kelihatan, enggak boleh kelihatan. Gimana itu? Gini ya. Kalau saya
berbicara tentang ini ya. Ini maka saya sampaikan sesuai yang saya pahami. Oke. Dan saya kaji di kitab-kitab yang saya pelajari selama ini. Baik. Bahwa dalam 4 mazhab itu memang semua belum ada yang melegalkan bahwa rambut perempuan ini boleh dibuka. Jadi artinya tidak menggunakan kerudung. Itu belum ada. Yang ada itu ya hanya sedikit rambut yang keluar, istilahnya al-mustarsil ya, rambut yang keluar sedikit. Yang lembreh kalau bahasa Jawa itu ya, lembreh. Bahasa Jawanya itu yang dimakfu, bukan termasuk aurat yang haram untuk untuk dilihat. Ya, mungkin ya karena kesulitan untuk dijaga atau gimana ya. Terus. Yang penting, tapi kalau terkait wajah ini khilafiyah lah, perbedaan ulama, debat itu nggak perlu kita nggak perlu kita bahas lagi itu. Bahas lagi, saya kira sudah selesai itu. Tapi terlepas dari itu, kita tidak ada legitimasi, tidak ada kewenangan untuk memaksa orang lain yang tidak berkerudung untuk meyakini sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita juga tidak bisa menghukumi bahwa yang tidak berkerudung itu pasti salah atau bagaimana. Tidak bisa menjudge ya. Ya mungkin kalau sesuai keyakinan ilmu kita, mungkin kita bisa menilai tindakan secara lahir itu kurang tepat. Tapi kita nggak boleh memvonis ya, menjudge bahwa kamu itu motif niatnya salah, niatnya kurang baik. Nggak boleh demikian. Tidak boleh memaksa juga itu. Ya. Ini saya teringat kemarin itu yang di-up oleh Samara Amani. Samara Amani itu salah satu idola saya. Oke, siap. Mungkin bisa ditonton Samara. Jadi Mbak Samara. Beliau sempat nge-up ada channel YouTube yang di sana itu kontennya itu memaksa orang yang mulanya pakaian terbuka, pakai hot gitu ya, seksi itu dipaksa untuk berkerudung. Yang pakai ada coba dilihat ntar di YouTube ada itu. Ya nanti saya tonton kalau punya kuota. Deskripsinya. Di sini kan full wifi ya. Di sini. Tapi saya nggak dapat sandinya. Oh gitu. Halo bagaimana? Oke, itu di sana memaksa bahwa meskipun tidak dengan secara fisik ya maksudnya, tapi dengan doktrinan itu pun saya kira kurang tepat. Karena saya kali lagi bahwa Islam itu tidak ada paksaan. Jadi apalagi dalam kasus amar ma'ruf, saya kemarin nemu takbir bahwa nemu takbir di kitab Al-Ghiyasi, kitabnya Imam Haromen, bahwa kewajiban rakyat itu hanya sebatas menasihati bilutfin. Sebaiknya kamu begini. Kalau nggak mau, sudah selesai tugasnya. Nggak boleh ada hak memaksa sampai ada fisik. Gitu. Jadi amar ma'ruf itu kalau sampai kita harus sampai fisik, inha ilal imam, kita harus laporkan ke imam. Kita nggak punya kewenangan. Yang punya kalau untuk menegakkan hal-hal seperti itu ya kita serahkan kepada yang berwenang. Iya, kalau sampai itu sudah. Kalau boleh saya simpulkan begini Pak ya, berarti kita harus meyakini bahwa hijab itu wajib ya. Betul. Ya, menutup aurat itu wajib ya. Kita wajib meyakini dong, wajib dong. Ya. Tapi kan kebanyakan gara-gara seperti ini, itu banyak orang menjadikan dia untuk sarana nyinyir Pak. Ada orang tampil di di media sosial, kamu itu tidak berhijab ini segala macam, dibuat untuk menjudge segala macam itu yang kurang etis ya. Ya jadi kalau memang mau menasihati tujuannya memang benar-benar untuk mengajak kepada kebaikan ya caranya juga harus baik begitu ya. Dan juga untuk kewajiban berhijab itu kita semua sepakat bahwa itu wajib dan juga harus ditutupi. Betul Pak Munir. Jadi sebenarnya kalau terkait amar ma'ruf nahi mungkar itu bukankah izin sultan itu masih mukhtalaf Pak? Dalam hadis sendiri yang pertama ketika kalian melihat sebuah kemaksiatan maka falyughayyirhu biyadihi. Harus dihilangkan dengan menggunakan fisik. Fa illam yastati fa bilisan. Dengan lisan. Terus lisan itu nanti juga ada tahapannya, ada yang bil lutfi, bil rifqi, bil wa'di, bil hajri. Dengan sentaan gitu. Ketika fa'ilam yastati fabi dikombikan. Terus jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa hak kita ini suara apa ini Pak? Ini suara kenteng. Masya Allah. Biasanya kalau jam segini saya lagi lari ke warung keburu antri. Begini kita lanjutkan ya. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa
hak kita untuk mengamar ma'ruf itu harus biidzni sultan. Sejauh ini sebelum kita membahas kewajiban kita untuk taat aturan ya, karena memang dalam undang-undang kita untuk tidak boleh main hakim sendiri, itu aturan secara syariat dulu. Itu kan mukhtalaf. Jadi sebenarnya ada sebagian kaul yang mengatakan nggak apa-apa kita tanpa izin sultan, yuwajir biati begitu. Tapi yang menurut kami perlu digarisbawahi niku yang ada batasan-batasan di lisanih niku. Tidak boleh sembarangan lah ya. Orang juga nggak boleh ngawur ya. Masa ya ada orang di jalan langsung kita sikat kepalanya, kan nggak bisa kan ya. Niku yang harus diperhatikan di masalah itu. Jadi kita biliat atau bilisan tidak perlu izin imam sebenarnya fi qaulin begitu. Jadi syariat Islam itu sudah jelas, sudah baku, cuman penerapannya, implementasinya itu juga harus hati-hati ya. Untuk nggak sholat, saya pancung sekarang. Wah ya nggak bisa ya. Tidak berhijab, saya nggak bisa ya. Jadi kalau menurut kami selama tidak sampai ke hal-hal yang diharamkan seperti mencaci, tugas kita kan nasfu waktu bilisan itu waktu nasfu. Nasihati ya. Yang larangan itu ya ketika sampai mencaci gitu. Itu benar kalau merendahkan. Menyuruh orang itu harus menutup aurat bener ya. Tapi mencaci sampai merendahkan, dia merasa kita lebih baik, itu kan sudah sombong nanti. Iya, itu yang dilarang di situ. Baik. Ini saya tampilkan ya pendukung. Maksudnya takbir yang dia ngomong kayak gitu. Memang harus takbir ya. Biar dari tadi ada arah santri begitu ya. Santrinya benar-benar mengaji. Iya kan kita juga santri. Dari dulu itu kita gagal memahami konsep amar ma'ruf apalagi di luar pesantren ya. Kayak seolah-olah kita yang dari santri itu kayak nggak pernah amar ma'ruf sama sekali, nahi mungkar. Kok santri diem aja sih? Ada kemungkaran seperti ini di Indonesia? Wah, seakan-akan yang paling membela Islam itu kaum sebelah begitu ya. Coba gini, ini di kitab Ghiyasu, Al-Ghiyasi, itu kitabnya Imam Haromen ya. Dia menyampaikan begini, bahwa terkait amar ma'ruf nahi mungkar yasbutu likafatil muslimin. Ya ini ditetapkan untuk seluruh orang muslim itu punya untuk kewajiban tanggungan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Idza qadimu bi sabatin wa basirah wa laisa ilar ra'iyah illal mawa'id wa targhib wa tarhib. Kata beliau, tidak ada hak untuk rakyat kecuali hanya mau itu memberi nasihat atau targhib bahwa itu salah, ayo melakukan kebaikan. Targhib berarti mengatakan itu salah. Hanya sebatas mawa'id. Itu kalau konteksnya sesama rakyat. Nanti kalau konsepnya guru sama murid, orang tua sama anak, itu udah beda konsep lagi. Kemudian dilanjutkan sama beliau, min ghairi fadzatin wa malakin. Tanpa ada kekerasan sama sekali dalam ucapannya. Wa man dzahara minhu as-sidqu wad diyanah wa tajarruda lillah wa awdahal haqqa wa abanahu summa zana bi rifqihi syanahu wa ma dakhala rifqu amran illa zanahu. Jadi kata beliau, barang siapa yang nampak sidku, kejujuran dan dianahnya, agama yang kebaikan agamanya dia, maka dia akan audhal haq, menjelaskan kebenaran, wa abanahu ala takhaddu'in lillah. Dia akan tidak akan dengan kesombongan menyampaikan kebenaran. Kemudian sumazana, dia nanti akan menghiasi Zumazana birifki syana, menghiasi etikanya dengan kelembutan. Karena kata beliau kesimpulannya, wa ma dakhala rifqu amran illa zana. Karena kelembutan tidak akan masuk ke seluruh ke sebuah perkara kecuali dia akan menghiasinya. Dia akan membuatnya. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, fa illam yar'au, kalau sudah dikasih nasihat dia tidak mau, tidak takut, maka lam yakun lirra'iyah al-mukawahah. Jadi tidak boleh rakyat itu untuk memaksa, bahkan sampai seharusilah, sangat larangan. Seharusilah. Walakinnahum mengacungkan pedang ya. Ini nggak boleh sampai ada aksi fisik. Walakinnahum yunhuna al-umura ilal wula. Tetapi harus ini dilaporkan kepada pihak berwenang. Tapi lagi-lagi Gus, kalau dalam
aturan negara dia tidak bersalah, misal dalam undang-undang tidak bersalah, ya tentu kita tidak ada wewenang juga untuk mengatur kan kalau ini bukan tindakan pidana. Jadi kita itu harus kontekstualisnya tepat. Ya, jadi apa yang mau ditangani pemerintah? Jadi Islam yang baik itu Islam yang tahu konteks ya. Iya, masa kayak Pak ini ada tidak kerudung kita laporkan ke polisi kan jadi diketawain. Ya nggak apa-apa. Bukan pidana, bukan tindakan pidana. Artinya harus tetap semua punya implementasinya masing-masing, punya pengamalnya masing-masing. Mantap nih, kita udah bahas politik tadi ya, udah bahas kerja. Oh iya, tapi kan dulu ya, orang kalau mau kerja, bagi cewek kan ya, orang kalau mau kerja itu kan harus punya skill dong, iya dong, harus punya kemampuan dong. Bukan cewek saja Gus kalau itu Gus. Ya semuanya lah, sorry, semuanya itu kan harus punya kemampuan dong, dia kan, dia harus teredukasi dong, dia harus terpelajar dong, minimal yang punya skill betul. 1-2, betul gak ya? Nah. Ada cerita lucu Gus. Jadi saya itu tadi lihat di Instagram ada dari Malang perempuan yang dia apa di Malang? Kenapa di Malang? Dia tidak punya skill, ya bukan gitu. Skill kerjanya kurang mumpuni. Jadi dia dengan PD-nya membuat kue, misal kue kayak kue Sandela atau apa. Tapi penampilan tuh kuenya ini Gus. Tuh hancur bikin orang itu ketawa nggak selesai. Oh, gitu. Seperti kayak di sini itu pokoknya saya sampai Gus, ini kasihan sekali perempuan kayak gitu. Makanya niatnya PD-nya baik, cuman enggak punya ilmunya akhirnya malah repot. Makanya saya kira penting punya kemampuan, punya kreativitas itu. Bener sih. Nah sekarang kan ya kalau di Indonesia alhamdulillah ya kita ada kan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan masuk sekolah ini masuk sekolah itu enggak ada kan ya, semua itu punya hak pendidikan yang sama secara aturan. Cuman kan ini nih Mbak, biasanya itu orang agak sanksi nih kalau cewek itu pendidikannya terlalu tinggi, misalkan SMP SMA udah selesai di situ kan. Kalau sampai kuliah itu kayak, ngapain sih cewek itu kuliah kan? Ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi itu? Lah emangnya baik gak sih cewek itu pendidikannya tinggi? Ini siapa? Saya Gus? Gak langsung diri aja kayaknya suka meliti tentang wanita. Kayaknya ahlinya sih. Iya. Tentang wanita itu saya sangat minim sekali. Oh gitu. Saya takut kalau ketemu wanita. Oh. Saya kan takut. Oh ada polos dia. Ya. Sekali. Kok katanya penggemarnya siapa? Itu rahasia. Oh iya. Siap. Ya begini ya. Kalau terkait pendidikan tinggi, ya kan. Jadi sebenarnya dalam Islam itu sangat menganjurkan sekali untuk perempuan mencari guru dalam belajar. Bahkan ketika dia sudah bersuami, itu ada salah satu furu'iyah, kok suaminya tidak bisa mengajarkan hal-hal yang wajib istri ketahui, pelajaran-pelajaran yang fardu ain, maka wajib bagi istri untuk keluar mencari guru untuk kebutuhan agamanya dia. Dan suami tidak boleh melarang dong. Tidak boleh, karena itu memang sudah aturan dari syariat begitu bakunya. Termasuk juga dalam pembahasan kita, ketika dia mempunyai kebutuhan untuk bekerja, sedangkan dalam menunjang pekerjaannya dia butuh ilmu yang baik, dia butuh skill yang bagus begitu, ya maka termasuk juga kebutuhan dia untuk bersekolah setinggi mungkin. Jadi sebenarnya menurut kami itu dalam Islam didukung, gitu ya. Mempelajari hal-hal baik untuk mengatur skill bagusnya itu sangat baik. Iya. Karena itu ya wanita itu katanya kan wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak ya. Madrasatul ula. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Jadi kan harus tinggi ya. Kalau tidak tinggi kan nanti kasihan anaknya, tidak teredukasi. Apalagi niku juga saya ingat dawuhnya Mbah Mun. Istri itu ibarat tanah kan, ini sudah suami dalam di top ya. Ibarat benih kan. Ketika benihnya bagus tapi tanahnya gersang, jeleknya maka gak jadi. Itu adalah ibarat istri yang berpengetahuan tinggi, yang berakhlakul karimah tinggi begitu. Tapi sebaliknya ketika benihnya buruk, mau tanah sesubur apapun,
niku masih hasilnya masih bisa kita ambil, masih bisa kita harapkan gitu. Jadi wanita punya peranan penting dalam pendidikan ya. Penting dalam kita tadi niku selaras dengan Madrasatul Awal itu. Madrasatul Ula. Madrasatul Ula lil Aulad. Kayaknya kalau ngomong istri itu dia paling Ini kalau dia ngomong gini di depan cewek itu, kalau saya cewek pasti saya udah terkesima. Padahal tadi awalnya katanya polos. Ini kalau saya cewek denger Mas Mudhir bilang gitu, terkesima saya. Pengen dilamar aja. Iya. Tapi sayangnya saya sudah kebal. Oh iya, Pak, betul lah dia. Ngomong-ngomong soal pendidikan wanita nih ya. Jadi kan wanita itu kata Mas Mudhir harus punya pendidikan tinggi dong, iya kan? Iya betul. Iya kan? Efek baiknya untuk masa depan wanita itu sendiri apa? Kan tadi kan untuk anaknya, ya kan begitu ya? Untuk lingkungannya. Nah kalau efek baik untuk diri wanita itu sendiri apa, Pak? Bisa mandiri, itu paling pertama itu. Perempuan itu ya harus mandiri, jadi tidak menggantungkan kepada laki-laki atau supaya bahwa dia itu bisa dengan kemandirian itu dia lebih bisa untuk memutuskan apa yang dia inginkan. Artinya tentu dalam koridor tanda kutip aturan ilmunya yang dia miliki ya. Tentu tidak semua keinginan yang harus dia turuti, tapi keinginan yang sesuai tuntutan ilmu yang dia ketahui. Karena gini guys, kalau orang itu tidak mandiri, semisal dia ingin berkreasi atau apa, tapi kalau tergantung dengan orang lain, ini akan terhambat. Akan terbatasi gerakannya. Oke, siap. Terus apa begini? Cuma yang sekarang itu support sistemnya ini loh, sekarang itu masih sangat minim. Jadi perempuan itu bukan lingkungannya kadang, apalagi yang saya di kita di budaya santri ya, memang support sistem bahwa perempuan itu bisa tampil secara publik itu minim ya? Masih harus kita koreksi lagi. Ya itu yang harus kita rubah itu. Cuma bukan berarti kita kamu harus peran di publik, bukan. Tapi setidaknya perempuan ini dikasih kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan untuk kebaikannya. Jadi entah itu dia jadi private, pribadi di domestik atau bahkan mau publik, itu pilihan mereka lah. Berarti kita tidak sedang menyuruh orang untuk keluar rumah, dan juga kita tidak mendukung orang supaya di rumah saja. Kita sedang mengkaji bahwa wanita memiliki kebebasan. Ruh agama dan juga stereotip yang itu jangan terlalu dibuat sebagai tekanan untuk wanita. Tapi itu ya meskipun kayak gitu, perempuan gimana pun kalau terus lingkungannya kayak gitu ya nggak mampu. Biasanya kan harus kita juga adil lah. Jadi perempuan juga tahu itu jangan terlalu dibuat terlalu dibiarkan secara jangan terlalu dikekang. Tapi kita juga sebagai lingkungan yang ada di perempuan-perempuan itu, lingkungan jenengan perempuan aja. Maksudnya adik kita atau saudara kita. Jangan terlalu menekan. Jangan dikekang, tapi juga jangan terlalu dibebaskan. Tetap dalam pengawasan. Ya biarkan wanita itu punya kemampuan untuk memilih. Punya kemampuan memilih, boleh ya. Jangan sampai pemahaman perempuan-perempuan kita, kan perempuan-perempuan generasi-generasi selanjutnya memiliki pemahaman bahwa nggak boleh secara Islam, nggak boleh secara Islam. Ini dilarang oleh Islam untuk wanita itu keluar rumah. Yang harus kita edukasi kepada adik-adik kecil kita begitu. Bahwa boleh keluar, yang penting untuk aurat, yang penting tidak sama laki-laki segala macam itu ya. Karena begini, kalau menurut kami budaya yang seperti itu budaya yang seperti itu, meskipun kita akui tidak lahir dari Islam, tapi memang dalam Islam sudah kita bahas panjang tadi bahwa tidak ada pengekangan, tapi lahir dari, saya rasa, budaya kita. Jadi kalau kita lihat sejarah sejarah bagaimana dulu perempuan itu ketika zamannya raja-raja itu ada selir. Itu ada selir itu istri selain permaisuri. Jadi ketiga raja itu punya istri permaisuri, tapi selain punya permaisuri dia juga punya puluhan selir. Dan itu saya rasa dari dulu memang kasta perempuan itu diletakkan di nomor 2. Bahkan bagaimana dulu saya pernah baca
salah satu novel pendek dari Pramudia Anantatur ini, Gadis Pantai. Itu adatnya di situ ya, ketika ada salah seorang penguasa ingin menikah, maka dia boleh menjumut salah satu warganya, warga perempuannya untuk dijadikan training. Oh, nggih, mutolaah. Baik. Jadi di sana dia di rumah itu dia dipanggil ke rumahnya juragannya itu, dia di sana diperlakukan sehina-hina mungkin. Dia disuruh ngeladeni, dia disuruh ya. Karena memang apa namanya? Ya budaya yang harus dirubah lah maksudnya. Iya, itu enggak boleh. Wanita itu harus mandiri ya. Mandiri. Tapi kan ada orang bilang gini, wah wanita itu sulit untuk dikendalikan karena sisi emosionalnya dia itu lebih tinggi dari sisi rasionalnya dia, kan katanya begitu. Nah, untuk itu tadi saya mengutip salah satu dawuhnya Bu Nyai, mengatakan bahwa wanita kalau tidak memiliki ilmu tinggi maka akan tergila-gila oleh perasaannya sendiri. Oh gitu. Jadi quotes punya siapa? Itu quote saya pernah nemu di Instagram. Tapi saya kira itu masuk akal, benar. Jangan Ya, Bu Nyai yang di kontak WA-nya sama. Oh, bukan. Bukan ya. Bukan Bu Nyai muda ya. Beda lagi. Jadi saya rasa itu sangat penting. Ini karena saya host tapi saya juga bisa berpendapat ya. Kalau menurut saya begini, wanita itu sangat penting untuk berpendidikan tinggi. Karena apa? Karena saya melihat kenyataan di lingkungan saya bahwa banyak sekali seorang suami yang memiliki tanggung jawab besar, kemudian si laki-laki ini meninggal, lalu siapa yang menggantikannya? Sedangkan anak-anaknya masih kecil, yang menggantikan meneruskan tanggung jawab suami yaitu istrinya. Lah, istrinya itu kenapa kok bisa? Ya adalah salah satu wanita yang bisa seperti itu. Saya telisik alasannya satu, kenapa kok bisa menggantikan tugas suami? Karena apa? Dia berpendidikan tinggi. Jadi dia masih tetap merdeka, dia tetap bisa mandiri, dia tetap bisa mengurus dirinya sendiri dan juga keluarganya. Makanya wanita, kalau menurut saya, wanita kalau berpendidikan itu super power, Pak. Iya kan? Bisa ngurus suami, bisa ngurus anak, bisa ngurus diri sendiri. Itu super power banget. Karena itu tadi bahwa bekalnya wanita ya ketika dia sendirian, ketika dia ditinggalkan oleh keluarganya, itu bekalnya adalah pendidikannya dia. Makanya mbak santri ataupun yang bukan santri yang menonton video ini, kami dari kesimpulan yang banyak sekali merekomendasikan. Berapa ini catatan saya? Oh, udah ada. Kirain dibuat apa ada demo tapi nggak ada isinya. Cuman gimmick ternyata, numpuknya mati. Ya, ternyata ya itu ya kami. Itu tadi kesimpulannya ya wanita punya hak, wanita punya kewajiban, wanita punya kewajiban untuk melayani suaminya, untuk mengasuh anaknya, tapi dia juga punya hak pendidikan, dia punya hak politik, dia juga punya hak dalam ekonomi. Oke, jadi wanita itu pada dasarnya Islam itu mengatur kebebasan setiap manusia selama tetap dalam koridor syariat, selama tidak berbeda dengan aturan yang ada. Ya, mungkin bisa ditutup. Cukup. Saya sudah mulai ini kayaknya pikirannya udah kemana-mana. Ada suara tank tadi loh tadi. Oh ya, sudah waktunya. Mungkin ya tak ada gading yang tak retak. Apa sih kata-katanya? Kalau ada sumur di ladang, izinkan. Apa sih, saya lupa lagi. Yang sudah intinya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.